Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry, udah lama nggak ngupload video. eh karena beberapa hal, salah satunya meroyek ini. Terus ngajak mahasiswa dan pikiranlah buat konten kayak gini. Jadi judulnya adalah Tips and Trick Meroyek Laravel Level yang Mahasiswa. Jadi buat saya meroyek aja lah ya sebelum nanti lulus, daripada nanti lulus nggak ada proyek. Mending ketika lulus nanti proyekan yang nyariin kamu. Eh, Kemarin beberapa lama jarang upload video karena ini. Jadi ngajak beberapa mahasiswa buat garap. Jadi terkait juga sama kemampuan dan skill yang dibutuhkan industri, terkait juga sama nanti bakal ada program magang, bakal macem-macem lah ya. Dan industri itu butuhnya kamu punya portfolio gitu. Cuma dari beberapa yang tak lihat, teman-teman mahasiswa itu jarang menjadikan sebuah tugas yang apa ya, worth jadi portofolio. Coba deh sekarang tak ganti approach-nya, diganti approach, sini kamu ngajak proyek nggak? Nah, coba. Dan di sini lumayan hasilnya. Jadi emang beberapa ya, yang nggak semua mahasiswa ya ini ya. Emang ada satu yang sudah lulus, satu yang sudah masih ongoing kuliahnya, dan satu project lagi yang ini kelas 3. Nah, dari sini ada beberapa lesson learn yang bisa saya share sama teman-teman ketika mau garap Laravel. Nah, ini ada poin-poinnya nih. Sebentar. Nah ya, tuh, tuh. Nih. Oke. Pada intinya, berdasarkan pengalaman saya ya, kalau kamu mahasiswa IT terus pengen berkarir di IT, maka industri itu bakal lebih prefer nanyain portfolio sama bakal ngetes kamu live code atau ngetes kamu codingan gimana gitu. Nah, gimana tuh biar kamu ready buat industri? Nih, satu, kuasai Git dan gunakan gitu. Benar-benar dipakai mulai buat tugas, mulai buat proyek, buat apa aja lah ya. Kuasai Git-nya, gunakan, terserah mau pakai GitHub, mau pakai GitLab, atau mau pakai apa lagi ya, Git client yang lain, Bitbucket atau apapun lah. Kenapa? Karena masih ada ya mahasiswa yang respons, terutama mahasiswa IT yang bilang pakai Git itu ribet Pak, pakai Git itu susah. Pakai Git itu nggak enak buat nugas. Lebih baik kumpul bareng terus ngoding sama-sama. Eh, Satu hal yang teman-teman perlu sadari bahwa ini beberapa project ini ya, walaupun sederhana, ini kita nggak pernah meeting yang offline. Kita selalu meetingnya online, Zoom, mainnya daily progress, pakai daily scrum, kecil-kecilan gitu ya. Tapi ini work dan bisa selesai. Nah, ini juga ini imigrasi app, aplikasi sederhana, sistem web gitu ya, buat eee, Dishub mungkin. Kemudian yang ini juga website buat lomba, dan mudah sekali sebenarnya buatnya, dan bisa selesai dalam ini 300 komit, yang satunya 90-an komit, dan bisa selesai dari 2 bulan dan 1 bulan. Jadi kita nggak pernah ketemu tuh, nggak pernah ketemu offline. Jadi kalau teman-teman yang sampai sekarang merasa bikin tugas itu sulit kalau lagi pandemi, harus ketemu, nggak bisa. Sebenarnya kalau IT, software itu bisa solve, ini buktinya. Tapi syaratnya ya harus bisa ngegit dan digunakan beneran. Kemudian step selanjutnya yang ini mungkin salahnya dosennya juga ya mungkin ya. Kita nggak ngajarin kamu garap di Linux. Kenapa kok kayak gitu? Terutama di web ya. Kalau web ya, ini web ya. Dan web dan sejenisnya. Jadi kalau kita mau pakai server, itu pasti servernya itu Linux. Nah, kenapa kok Linux? Karena kalau server Windows bayarnya mahal. Nah, ketika ngoding di Windows ada beberapa hal yang eh, di Windows works dan tidak work di Linux. Contoh bikin file upload,
bikin nama file, bikin macam-macam lah ya. Nah, kalau bisa biasakan di Linux dan biasakan terminalan. Nah, ini mungkin kalau mau maksa Windows ya mungkin pakai Docker. Kalau Windows sekarang mungkin ada Linux subsystem ya, atau ya, mungkin bisa dipakai. Nah, teman-teman mulai belajar itu. Karena ketika di deploy aplikasi itu pasti bakal pakai servernya Linux. Jadi biasakan dirimu, karena kamu bisa jadi kalau ngodek, merojing project solo gitu ya, sendirian, itu nggak mesti, servernya di laptopmu, pasti bakal rilis kan. Nah, rilisnya pasti kudu nginstal di server Linux, biasakan diri juga lepas dari XAMPP. Kenapa? Karena ya ketika di Linux kita nggak ada XAMPP-nya, jadi nginstal sendiri, install PHP sendiri, install MySQL sendiri, nginstal apa lagi, Nginx sendiri. Nah, coba pelajarin hal-hal kecil yang di luar yang mungkin nggak apa ya, nggak tersampaikan di perkuliahan, tapi itu penting. Daripada kamu ngedeploy-nya ke server yang shared hosting gitu kan ribet, banyak hal-hal yang harus dikonfig dan ngonfignya nggak bisa bebas. Mungkin bisa ya, cuma saya mungkin yang nggak lebih explore. Tapi saya lebih senang taruh di VPS, semuanya di bawah kontrol saya paham apa yang ada di dalam situ. Kemudian, nah ini, kuasain terminal basic command. Jadi, terminal yang ada di Windows, yang ada di Linux, kalau misalkan di Windows ada Git Bash, nah itu coba dibiasain. Karena nanti servernya tuh cuma bisa diakses by terminal, nggak mungkin diakses pakai yang lain. Namanya juga VPS kan, pasti pakai SSH. Nah, kamu juga harus ngerti gimana caranya bikin SSH key gitu kan. Kemarin yang tak ajak proyek itu nggak bisa tuh, masih masih awam banget sama yang masalah terminal-terminal. Ada yang bisa satu, tapi ya nggak tahu lah ya. Coba nanti. Kemudian, nih Laravel Mix biar nggak nge-reload manual. Jadi kalau sorry sorry, tak ceritain dulu yang terminal sama basic command ya. Kalau teman-teman penasaran bentuknya server itu kayak gimana? Server itu bentuknya kayak apa ya? Ya cuma bisa diakses pakai terminal. Aksesnya pakai SSH. Ini contoh ya. Saya mengakses ini SSH server. Nah, ini. Ya bisanya cuma kayak gini aja. Nah, inilah server. Nah, jadi kalau mau diapa-apain ya gini tok, nggak bisa diapa-apain. Yes. Nah, komen-komennya ini ya, pakai komennya terminalnya Linux tadi itu. Jadi kalau, nggak kelihatan nggak ya? Ini mudah-mudahan kelihatan. Bisa diperbesar? Oh, nggak bisa. Di zoom, di zoom. Oh, nggak. Oh, mau. Ini. Ini ya, sorry. Nah, ini server ya kayak gini. Ini server saya nih, hancur-hancuran. Nah, server tuh isinya ya kayak gini, nggak ada UI-nya, nggak ada Explorer-nya, nggak ada aneh-aneh lah. Pokoknya isinya cuma ini, cuma terminal. Dan di sini kita setup aplikasi kita setup MySQL-nya, kita setup macam-macam di sini. Nah, itu ya. Makanya kok disuruh belajar basic terminal command ya karena memang butuh butuh. Nah, ada satu topik di YouTube, judulnya adalah The Missing Semester on Information System atau IT gitu atau Computer Science gitu. Coba deh, kan nggak lucu kan kalau udah bisa machine learning tapi ketika mau running di server mau runningnya gimana, atau kamu mau jadi, yang pakai cloud nggak apa-apa, yang pakai cloud pakai AWS gitu kan. Tapi tetap aja pasti bakal butuh basic-basic skill kayak gitu. Oke, ada lagi nih, pakai Laravel Mix biar nggak nge-reload manual. Ya, jadi Laravel Mix itu dimasukkan ke Laravel bukan buat jadi hiasan. Nah, ini yang masih sering ya, mungkin karena baru ya, teman-teman masih belum tahu Laravel Mix. Jadi kalau Laravel itu ada project gini ya. Oh, sorry. Ini saya udah pernah sih bikin video sebelumnya ya, tentang Laravel Mixer.
di Artisan Serve. Nah, kalau kita buka yang localhost 8.000, ketika kita ngedit, itu kita nge-reload manual. Nah, gimana kalau nggak usah nge-reload manual? npm run watch mix watch. Nah, tunggu dia nge-install. Oh, install ternyata. Ya, tunggu ya. Nah, nanti kalau ini sudah jadi, teman-teman bisa garap itu, edit, terus nanti dia nge-reload otomatis. Buat yang biasa main React, biasa main Node.js, biasanya ini udah punya nih, udah ada nih. Cuma yang main Laravel biasanya belum begitu ini, belum begitu awam, familiar dengan ini. Nah, nah ini dia bakal mengcompile JS, compile CSS jadi satu gitu. Enak. Oke, bentar ya. Nanti kalau selesai dia bakal apa? Nge-push ke browser dan kita nggak perlu buka manual. Bentar ya. Oh, nggak buka dia. Nah, nih buka nih kan. Nih, localhost 3.000. Nah, jadi ketika mau di reload, mau diapain, dia langsung misal tak ubah nih ya. Hmm, .com ini tak ganti edit ya. Simpan. Nah, dia langsung reloading browser. Nah, ini langsung berubah kan. Factorial edit gitu tulis. Jadi nggak perlu nge-reload manual. Ini lumayan ya. Mengurangi kita nekan-nekan F5. Oke, lanjut. Nah, ini lagi topik yang baru juga mungkin buat teman-teman. Pakai automated test. Jadi ada tool namanya Cypress buat automasi testing. Jadi kalau kita mau ngetes software tuh ada automation-nya, bisa diotomasi. Nah, itu mungkin effortnya banyak di awal, tapi bakal mempermudah teman-teman di akhir. Jadi contoh, contoh nih ya. Di sini saya punya eh, tes. Nah, nih tes buat fitur-fiturnya, fitur login contoh. Nah, saya buat tesnya. Nah, jadi ini sederhana banget. Ngetes UI-nya. Jadi end to end test. Tes dari depan nunjukin ini software jalan apa enggak. Tes yang sebenarnya kita lakukan walau kalau kita lagi ngoding. Cuma kita kan nggak mungkin ngetes terus-terusan. Nah, ini salah satu toolnya buat mempermudah dan mengotomasi testing. Terus, nah ini mungkin agak agak effort ya belajarnya, tapi ini manfaat banget. Jadi di awal kerasa berat, tapi memudahkan di belakang. Kemudian ada lagi nih, kuasain GitHub Action. Jadi kalau GitHub Action ini mengotomasi beberapa pekerjaan manual yang biasanya kita kerjakan. Contoh kasus di project yang ini, saya punya beberapa GitHub Action. Nah, nih, jadi ada GitHub Action buat nge-deploy ke server production, nge-deploy ke server development. Nah, ini mungkin buat persiapan juga ya teman-teman yang kalau nanti mau magang, kalau mau kerja, nanti di kerjaan tuh ada yang namanya server development, base server production, mungkin ada beberapa server lagi istilahnya masing-masing tempat ya. Nah, caranya gimana biar ngedeploy otomatis, biar kita bisa nunjukkan ke klien ini loh garapan kita yang punya project yang mau beli itu bisa lihat dulu reviewnya, kemudian sudah approve bisa mau dipakai apa enggak gitu. Mau fitur ini sudah deal apa belum? Dia bisa lihat tanpa kita ngasih codingannya. Contoh kayak gini ya. Kenapa aku nggak dikasih codingannya ke klien? Karena ya klien nggak butuh codingannya kan, butuh hasilnya dulu dia. Contoh ini saya punya eh, nih server dev, ini, server development. Nah, ketika nanti ada yang ngoding dari sini, ada yang nge-push. Nah, dari codingan gini ya, misal di-push, nah nanti sebenarnya kita kan perlu nge-pull lagi di server. Nah, ketika proses pull dan clone dan setup-setupnya itu sebenarnya bisa diotomasi.
Nah, gimana cara otomasinya? Pakailah yang ini, yang namanya GitHub Action. Nah, di sini saya punya action buat deploy ke production misalnya ya. Nah, deploy ke production tuh sebenarnya kita ngapain? Nah, di sini ada yang namanya GitHub Action. Nah, ini teman-teman juga perlu pelajarin. Nanti saya buatin video lah sendiri. Tapi saya kasih tahu dulu aja kalau mereka biasanya gini, enak. Nah, deploy ke production ngapain? Ya buka, ini contoh ya. Contoh bagian yang script ini bawah nih. CD ke foldernya, kemudian lakukan git pull, composer install, npm install, npm run prod. Dah, gitu aja. Tapi biasanya kalau mau deploy kan komen ini kita lakukan manual gitu. Nah, ini diotomasi pakai yang namanya GitHub Action. Ini sangat membantu dan bakal mempermudah hidup teman-teman dan mempermudah hidup saya juga. Oke, that's it. Mungkin itu dulu yang bisa di-share. Semoga bisa improve 1% sehari is enough. Ya, ini rule sederhana yang naikin compounding interest. Jadi kemampuan ngoding itu nggak didapat dalam satu malam, tapi dari improve kita 1% per hari setiap hari. Nah, mudah-mudahan ini yang bisa saya share manfaat bisa dipakai buat buat ngoding, buat nugas, buat proyek. Saya kan bangga banget kalau ada mahasiswa yang bisa berhasil ya mencari makan dengan codingan. Sebenarnya gampang kok, tinggal effortnya dikuatkan dan ngurangin ngegame, banyakin ngoding. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.